tawakal lebih utama dan tidak usaha-usaha, itu dengan catatan bagi orang yang tidak punya keluarga. Kalau sudah dia tidak peduli dengan lapar masa bodoh, dia siap dengan lapar, kemudian dia siap tidak akan minta-minta kepada siapapun, walaupun dalam keadaan butuh dan keadaan lapar, bahkan dikasih pun jika dia tidak ambil, nah boleh dia nggak usaha. Wa minha, diantara wasiat yang 9, at-tawakkulu adalah tawakal. Wa tawakkalan, dan benar-benar tawakallah kamu, mutajarridan, dalam keadaan menyendiri, tidak punya suami istri, fi rizkika, dalam rizki kamu, sikotan, karena percaya, biwa'dir rabbi, dengan janji Tuhan, akroma, yang maha memberi, mubdilan, dan maha berbuat baik. Ammal mu'ilu, adapun orang yang punya keluarga, fala yajuzu, maka tidak boleh, qu'uduhu, duduk-duduk, an maksabin, meninggalkan pekerjaan atau usaha, diiyalihi, untuk keluarganya, mutawakkila, dalam keadaan tawakal. La tabzulan, janganlah engkau menghinakan diri, linnasi, di hadapan manusia, irdoka, harga diri atau diri engkau, tomi'an, dalam keadaan berharap, fi malihi, pada hartanya, au jahihim, atau kedudukannya, mutazallila, dalam keadaan menghinakan diri. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu, tawakal yang sebenar-benarnya itu adalah tawakal yang di dalamnya itu ada terpenuhi 3 rukun. Kalau 3 rukun ini ada di dalam tawakal seseorang, maka itulah tawakal yang sebenar-benarnya, haqqa tawakkuli, lau annakum tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum. Yakin pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu kalau kamu benar-benar bertawakal haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Kama yarzuqut thaira, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, tagdu, pagi-pagi dia berangkat khimason, dalam keadaan lapar, wa taruhu bitonan, dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Nah, 3 rukun yang harus kita tahu sehingga kita betul-betul takwa itu dengan haqqa tawakkuli, tawakal yang sebenar-benarnya. Yang pertama kemarin apa? Al ilmu billah, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Apanya yang harus diyakini dan apanya yang harus dikenali? Satu kemarin, al ilmu bi anallaha hayyun la yamut. Kenali bahwa Allah zat yang akan kita serahi urusan kita, yang kita serahi untuk mengurus diri kita. Kita kenali dulu, kita yakini bahwa Allah itu adalah hayyun la yamut, hidup dan tidak akan mati.
munazzahun anis sahwi wan nisyan, juga bersih tidak dari lupa dan lalai. Allah hidup dan tidak akan mati. Itu harus diyakini. Yang kedua, al ilmu bi anna Allaha huwar rahmanur rahim. Kenal, yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak akan menzolimi terhadap hambanya. Allah selalu mengasihi apa yang dibutuhkan, baik itu diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, al ilmu bi anna Allaha alimun bi ahwalina wa ma huwa khairun lana. Kita tahu, yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui akan keadaan kita. Apapun bagaimanapun keadaan kita, Allah tahu dan apa yang terbaik buat kita. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu enggak cocok dengan keinginan kita, justru itulah yang terbaik menurut Allah, dan itu harus yakin. Kemudian yang keempat, harus kita yakin bi annallaha qadirun la yahtaju ilaina, bahwa Allah itu kuasa. Kata kunci kuasa itu bi'tibaril ijad wal idam, mengadakan dari tidak ada dan meniadakan setelah ada. Kemudian la yahtaju ilaina, enggak membutuhkan kita. Kita mau taat kepada Allah atau tidak, kita taat kepada Allah tidak akan menambahkan kemuliaan Allah, kita ingkar kepada Allah pun juga tidak akan menyebabkan Allah menjadi lemah. Kemudian yang kelima, al-ilmu bi annallaha la yukhliful mi'ad. Harus kenal, tahu, paham, yakin bahwa Allah itu tidak akan menyalahi janji. Kita tawakal, kata Allah janjinya, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Kalaulah kita rasanya sudah bertawakal kepada Allah, udah pasrah sepasrah-pasrahnya, tapi belum terasa kebutuhan kita ini masih belum terpenuhi, belum terbutuhi, tolong diperiksa tawakalnya. Apakah tawakalnya udah hak tawakal atau belum? Sudah bertawakal benar atau belum? Maka di sini perlu diketahui 3 rukun yang harus ada di dalam sikap tawakal seseorang. Kalau 3 hal ini sudah mantap, baru itu dikatakan tawakal haqqa tawakkuli. Jadi pertama, yakini dulu Allah hidup dan tidak mati. 2, yakini bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih dan penyayang, enggak mungkin akan menzalimi kita. Bulak-balik, yakini dengan seyakin-yakinnya. Setelah kita mendapatkan keyakinan penuh, bulat dengan yang tadi, baru kita pasrah tawakal kepada Allah. Serahkan semua. Ciri-ciri bahwa kita itu udah penuh, iman kita benar, begitu kita serahkan urusan kita kepada Allah, tenang, hati itu tenang, ada kedamaian gitu, ada rasa kenikmatan. Udah tenang aja, udah diserahkan kepada yang kita betul-betul yakin. Nah, begitu kita sudah serahkan segala urusan kita kepada Allah, baru kita berbuat. Berbuatnya bagaimana? Ya'malu wa yas'a bima amaru bihil wakil. Berbuat, berupaya sesuai dengan apa yang dipesankan oleh yang kita serahi utusan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bidang-bidang apa saja yang kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Singkatnya kemarin itu apa? 1, bidang usaha. Dalam bidang usaha yang di sini disebutnya jalbu mayanfa, menarik sesuatu yang bermanfaat, mencari sesuatu yang kita butuhkan, namanya usaha. Yang kedua apa? Hifdzu mahasola. Setelah kita berusaha, lalu kita diberi oleh Allah, dapat apa yang kita peroleh dari usaha itu, dari pemberian Allah, maka kita jaga supaya apa yang telah kita peroleh itu tidak lepas atau pergi dari diri kita. Kemudian yang ketiga, daf'u mayaduru, menjauhi, menghindari sesuatu yang akan mencelakakan kita. Kemudian yang keempat, qat'u manazala, memutus apa yang terjadi yang kita tidak inginkan, sakit,
kita berupaya untuk memutus penyakit. Nah, itu harus kita pahami rukun-rukun tawakal, kemudian bidang-bidang tawakal yang kita serahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hubungan antara tawakal dengan usaha sekarang. Masuk ke dalam bed ini hubungan antara usaha dan tawakal. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Nuqoyah mengutip pendapat-pendapat tentang tawakal dan kasab. Yang pertama, kalau kita sudah masuk dalam suluk atau dalam salik, kalau kita sudah termasuk salik, orang yang sedang menempuh suatu perjalanan melalui 4 alam untuk taqarrub kepada Allah atau untuk mengenal Allah, maka tidak usah kasam, tawakal saja kepada Allah. Yang pertama, kalau kita sudah masuk kepada perjalanan atau kepada thariqah, maka yang pendapat pertama ini tidak usah usaha, tawakal aja kepada Allah. Ada nggak yang begitu? Pernah dengar orang yang sudah masuk thariqah nges teu kudu usaha, nggak usah usaha? Benar ada yang begitu? Ada. Itu belum selesai, masih koma itu, masih koma. Kata di sini wa tawakkalan. Silahkan tawakal, nggak usah usaha. Tapi dengan catatan tawakal itu lebih utama daripada usaha, atau dia tawakal betul-betul tawakal nggak usah usaha. Pertama, kalau dia sedang mujahadah, memerangi nafsu, ingin membersihkan hati, litazkiyati nafsi. Yang keduanya, dia memang betul-betul sedang riyadhah, membersihkan diri. Lalu yang ketiganya, orang yang tawakal itu mutajarridan. Nah ini mungkin belum atau nggak kebaca kali. Ada orang yang sudah masuk thariqah geus teu kudu usaha, udah zikir aja. Kalau melihat ini wa tawakkalan mutajarridan, untuk siapa? Untuk orang yang nggak punya keluarga, nggak punya tanggungan, nggak punya anak, nggak punya istri. Kalau punya anak, punya istri, mah wajib usaha untuk membiayai tanggungan keluarga. Kalau punya keluarga harus usaha, walaupun masuk dalam wirid-wirid, walaupun masuk dalam perjalanan thariqah. Jadi jangan sampai ada sementara ini paham yang berkembang, kalau udah kita berthariqah udah nggak usah usaha. Dari mana? Karena banyak orang yang gagal di dalam melakukan perjalanan yang untuk taqarrub kepada Allah karena gara-gara terlalu dekat dengan dunia. Maksudnya terlalu dekat dengan dunia ini atau hubud dunia itu bukan berarti nggak boleh usaha. Boleh usaha, boleh punya banyak harta sebanyak-banyaknya. Maksudnya nggak boleh dekat itu nggak boleh ada di hati. Kan kita lagi berupaya untuk membersihkan qalbu kita supaya qalbu kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit-penyakit itulah yang membuat diri kita jauh kepada Allah, padahal Allah itu dekat dengan kita. Allah mah dekat dengan kita, tapi kita jauh kepada Allah. Kenapa jadi jauh? Karena qalbu kita itu terhalang oleh penyakit-penyakit rohani. Maka supaya kita dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, upayakan qalbu kita itu bersih. Bersih dari selain Allah. Selain Allah itu namanya dunia, dan dunia itu bukan hanya usaha. Kalau kita misalkan tawakal, wirid aja, kemudian kita baca sholawat, sholat ibadah-ibadah yang lainnya, tapi di dalam diri kita ini ada
ada keinginan, mudah-mudahan aja ditunjuk wakil talqin. Itu dunia itu dunia itu akan langsung merusak kepada kebersihan kalbu kita. Supaya banyak pengikutnya, saya zikir, yang lain diajar oleh kita supaya ikut talqin, begitu ikut talqin kemudian supaya banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, itu dunia. Kalau arahannya ke situ, atau kita banyak berzikir supaya kebayar hutang, atau kita banyak berzikir supaya kaya, berarti itu dunia. Bukan berarti kita tawakal itu, bertoriko itu nggak usah usaha. Bukan. Maksudnya jangan ada di hati. Ciri-ciri bahwa dunia itu ada di hati, kalau kita sholat itu masih ada kepikiran itu, pekerjaan itu. Itu menunjukkan bahwa dunia itu masih melekat dalam diri kita. Kalau kita sholat, biasanya kan kalau sholat itu hal-hal yang nggak terpikirkan oleh kita itu selalu berdatangan di dalam sholat itu, dalam kalbu kita. Umumnya begitu. Nah, ketika kita sholat itu teringat pekerjaan, ketika sholat itu teringat di pasar dagang, ketika sholat itu ada orang yang punya utang sulit ditagih utangnya itu, ada orang yang nggak bener dia punya utangnya itu menunjukkan bahwa di kalbu itu masih ada dunia. Kita boleh dagang, kita boleh kaya, kita boleh rumah bagus, tapi jangan ada di hati. Nah, itu yang dimaksudkan dengan jangan ada keterkaitan dengan dunia. Maksudnya dunia itu jangan disimpan di hati, biar aja dia di luar. Kita kalau mau tidur aja. Apalagi jangan sampai kita punya banyak dunia, kepikiran dunia, waduh jangan-jangan termalam nih punya saya, gudang saya dibobol maling, akhirnya susah tidur. Nah, itulah yang akan menghalangi, mengotori hati kita sehingga hati kita selalu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan yang pertama, tawakal lebih utama dan tidak usaha-usaha, itu dengan catatan bagi orang yang tidak punya keluarga, nggak punya tanggungan. Yang kedua, kalau dia lapar, dia tidak pusing, tidak marah-marah. Kan biasanya watak manusia kalau lagi lapar, kemudian nggak punya duit, yang ada apa? Mungsang-mangsing, pusing, jengkel yang ada umumnya. Nah, kita siap nggak orang yang nggak usaha, tawakal aja kepada Allah dengan penuh keyakinan, tapi ketika lapar dia masih cari-cari siapa yang bisa kira-kira diminta sesuatu, masih cari-cari, masih pusing pikiran, galau. Nah, kalau masih ada rasa itu, wajib usaha. Ini yang boleh tawakal aja, tidak tidak perlu kasab. Kalau dia itu satu tidak punya keluarga, yang kedua kalau dia itu lapar, siap untuk menerima keadaan lapar itu dan tidak akan meminta kepada siapapun. Sekalipun diberi, dia tidak mau ambil. Nah, kalau udah siap begitu, siap lapar 1 hari, 2 hari, karena orang itu kalau kuat nggak makan 3 hari. Sama dengan bayi kalau begitu lahir ke dunia itu kuat sampai 3 hari dia nggak makan nggak minum, karena ASI ibunya itu belum keluar, belum lancar, dia masih kuat nggak makan nggak minum selama 3 hari. Orang dewasa pun juga demikian. Maka kita baru saja setengah hari atau seharian nggak makan udah kelabakan, pikiran uring-uringan kemana-mana. Nah, kalau kondisinya seperti itu, wajib usaha. Atau ada pikiran mau minta kepada orang lain, wajib usaha. Kalau sudah dia tidak peduli dengan lapar, masa bodoh, dia siap dengan lapar.
Kemudian dia siap tidak akan minta-minta kepada siapapun, walaupun dalam keadaan butuh dan keadaan lapar, bahkan dikasih pun juga dia tidak ambil. Nah, boleh dia nggak usaha. Nah, kalau sepanjang dia masih doyan makan, lapar, kemudian cari makanan, kalau nggak ada di rumah dia minta ke tetangga, wajib usaha yang begitu mah. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqihi, bertawakallah boleh, tidak usaha, tawakal aja kepada Allah. Kemudian dalam kondisi dia itu tidak punya keluarga dan dia siap untuk menghadapi lapar bagaimanapun keadaannya, dan juga dia bisa menahan diri untuk tidak minta-minta. Dia percaya betul dengan janji Allah, syukratan biwa'dir rabbi, dengan janji Allah akrama yang maha memberi, mufaddila dan yang maha berbuat baik. Yang kedua, bagaimana kalau orang yang punya keluarga? Nah, bait yang kedua, ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu. Kalau orang yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya tanggungan, kalau dia nggak punya duit, lapar, uring-uringan, jengkel pikirannya, fala yajuzu qu'uduhu, tidak boleh duduk-duduk an maksabin, meninggalkan usaha, li'iyalihi, untuk menghidupi keluarganya, mutawakkilah, dengan dasar tawakal. Kenapa nggak usaha? Tawakal. Kenapa nggak usaha? Tawakal. Itu anak istri kamu gimana? Tawakal aja. Nggak bisa demikian kalau orang yang punya keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, bait ketiga, la tabzulan linnasi irdoka tomi'an fi malihi au jahihim mutadzallilah. Janganlah kita menghinakan diri di hadapan orang, tomi'an, karena mengharap hartanya, diberi harta orang tersebut, au jahihi, atau diberikan kedudukan mutadzallilah, sambil kita merengek-rengek, mengemis-emis. Artinya cari muka. Cari muka. Cari muka ini Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala Imam Ali karramallahu wajhah, bahwa mencari muka itu kepada makhluk hukumnya terlarang, kecuali kepada guru, hanya kepada guru ngaji atau guru thariqah atau sanad, mursyid, guru mursyid gitu. Yang dibolehkan cari muka itu hanya kepada guru, baik kepada guru mursyid atau kepada guru riwayah. Guru riwayah itu guru ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji tauhid. Kalau guru sanad itu ya mursyid. Hanya itu saja kita dibolehkan untuk mencari muka. Maksudnya apa? Supaya guru itu memberikan rahasia-rahasianya kepada kita. Jadi cari muka kepada selain guru, kepada manusia di dunia, itu tidak boleh. Kata Syekh Zain al-Malbari, la tabzulan bin nasi irdoka. Jangan kita menghinakan diri untuk mencari muka. Termasuk juga misalkan kita punya atasan, berbuat sesuatu supaya atasan itu memperhatikan kita. Ciri-ciri orang yang cari muka itu terlihat rajin ketika ada atasan. Kalau di kantor, kalau lagi ada atasan, apa aja dikerjain rajin, walaupun bukan bagiannya sesapu segala, supaya diperhatikan oleh atasannya. Itu nama cari muka itu. Cari muka terlarang. Cari muka kepada selain guru tidak boleh. Kepada manusia. Cari muka kepada pelanggan pun juga demikian nih, supaya pelanggan tuh nggak pindah-pindah. Itu termasuk cari muka juga. La tabzulan, jangan sampai kita itu menghinakan diri supaya orang mendapatkan perhatian. Cari muka kepada pelanggan, cari muka kepada orang kaya, supaya orang itu mudah atau bisa memberi sesuatu kepada kita. Nah,
Kata Syekh Zainuddin Al-Malebari, la tabzulan linnasi irdaka tomi'an fi malihi au jahihim mutadzalilan. Ciri orang yang cari muka, dia inisiatif membantu atasan. Misalkan begitu datang atasan atau pimpinan, walaupun gak disuruh, buru-buru dia bikin kopi, buru-buru kemudian tasnya disambut dari mobil dibawa. Kalau ke kiai maka guru harus begitu. Mau ngaji guru bawa kitab, disambut di jalan, kitabnya dibawa. Itu cari muka kepada guru, boleh. Kemudian kalau misalkan di kantor ada turun pimpinan, turun dari mobil, sengaja kita jemput, kita ambil tasnya, kita bawa, kita ambil mapnya, kemudian kita bersihkan ruangannya, mejanya. Itu namanya cari muka. Tidak boleh cari muka kepada manusia. Kemudian mengklaim keberhasilan tim atas kerja kerasnya. Itu kalau nggak saya bina, itu tim poli ini di sini anak-anak itu kalau nggak saya setrengkan, kalau nggak saya disiplinkan, itu nggak akan berhasil. Alhamdulillah dengan didikan saya itu jadi berhasil. Itu cari muka. Memuji diri sendiri atau suka menghina rekan kerja, rekan yang lain dijelek-jelekin, direndah-rendahin untuk dia mendapatkan perhatian. Kemudian yang 6, pilih pertemuan dengan senior. Mana nih yang senior-seniornya sering kita bertemu supaya kita diberikan jabatan. Kemudian bermuka 2. Nah, itulah ciri-ciri orang yang cari muka. Cari muka kepada sesama tidak boleh. Yang boleh cari muka itu adalah hanya kepada guru, baik kepada guru riwayah maupun kepada guru mursyid, agar ilmu-ilmu rahasianya diberikan kepada kita. Nah, itu sekilas tentang tawakal wa minha al-ikhlas, wallahu a'lam bishawab.